Apakah kita masih kesulitan mencari informasi, atau justru kesulitan menyaring informasi? Jangan khawatir, jangan ketar-ketir, mari berpikir. Hari ini berbeda dengan puluhan tahun lalu. Dulu, penyebaran informasi begitu terbatas, melalui koran, majalah, televisi, dan mungkin burung merpati. Tapi, sekarang kita sudah berada di era industri, di mana semuanya sudah terdigitalisasi dengan teknologi yang begitu mumpuni. Lalu, apakah kita masih sulit mencari informasi, atau justru sulit menyaring informasi yang bernutrisi? Kita mundur ke beberapa puluh tahun lalu, di mana komputer diciptakan hanya untuk aktivitas yang sangat terbatas. (1946) adalah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Salah satu contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, atau akronim dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Ya, ukurannya begitu besar sekali, bahkan bisa mencapai satu ruangan. John Adam Presbreaker dan John William Mauchly, mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 18.000 kaki dan mempunyai berat sekitar 30 ton. Kemudian, di tahun 1959, tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor karena dianggap lebih efisien. Sesungguhnya, di tahun 1953, komputer IBM juga sudah mulai diproduksi untuk industri-industri pengolahan data di suatu perusahaan. Lompat ke tahun 1969, di mana jaringan komputer dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek dari lembaga ARPA, yang kemudian mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, atau Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awalnya dibangun proyek itu adalah untuk keperluan militer. Di saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah yang dianggap vital. Tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan untuk menggantikan istilah ARPANET. Pada tahun ini tercatat ada lebih dari 1.000 buah host yang tergabung ke internet. Zaman terus berkembang, di mana komputer dan internet yang tadinya hanya digunakan untuk lembaga tertentu, kini dapat digunakan oleh siapapun. Akses terhadap kedua hal tersebut juga sangat mudah sekarang, sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan juga dengan mudah. Salah satu tujuan diciptakannya komputer dan internet adalah untuk melakukan perhitungan dan memberikan informasi atas hasil-hasil komputasi tersebut. Informasi yang dihasilkan oleh komputer berguna untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu. Pada dasarnya, pengertian informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah guna memberikan arti atau manfaat bagi penerimanya, sehingga si penerima dapat mengambil sebuah keputusan dan mengurangi sebuah ketidakpastian. Di era serba digital ini, pertukaran informasi sudah terjadi setiap detik di segala penjuru dunia. Data di internet terus bertambah dari hari ke hari. Bahkan, menurut sebuah penelitian dari IDC, dalam 1 tahun manusia dapat memproduksi data sekitar 16,3 zettabyte, di mana 1 zettabyte itu kurang lebih setara dengan 1 triliun gigabyte. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pengguna internet yang terus berkembang. Postingan gambar atau video di sosial media, pertengkaran orang-orang di kolom komentar, website berita, tulisan di blogspot, unggahan produk dan transaksi di e-commerce, dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh para buzzer, semuanya membentuk sebuah data yang terolah menjadi sebuah informasi.
Kita semua berlomba-lomba memberikan informasi melalui dunia maya, yang mana tujuannya adalah mendapatkan attention atau memberikan sebuah awareness. Pada akhirnya, setelah mendapat perhatian dan memiliki basis pengikut, kita akan mengkonversinya menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Namun, apakah kita pernah berpikir bahwa sekarang kita sudah sulit sekali menyaring informasi yang real, bukan kebohongan atau hoax, apalagi sekedar ujaran kebencian. Bahkan, jika informasi tersebut merupakan informasi yang real, apakah informasi tersebut bernutrisi bagi kita? Apakah informasi tersebut membuat kita memiliki wawasan dan membangun kita menuju arah peradaban yang kita inginkan, yaitu Smart Society? Sayangnya, penyebaran berita atau informasi palsu kian meningkat hari demi hari. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah memaparkan bahwa ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Lalu, masih berlakukah kalimat yang dulu sering kita dengar, yaitu no pics sama dengan hoax? Sayangnya, menurut saya sudah tidak berlaku. Teknologi sudah berkembang, dan kita semua sudah tahu bahwa banyak aplikasi foto editor seperti Adobe Photoshop. Atau, saat ini berlaku no video sama dengan hoax. Sayangnya, menurut saya juga tidak benar, karena banyak video yang dipotong-potong sehingga membuat informasi yang ingin disampaikan oleh seseorang juga tidak dapat terpaparkan dengan baik. Bahkan, beberapa tahun lalu sudah diciptakan sebuah teknologi yang dinamakan deepfake. Deepfake merupakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bisa membuat video atau audio palsu menggunakan referensi material yang sudah ada. Kita ambil contoh pada tahun 2018 ketika seseorang entertainer bernama Jordan Peele mencoba memperingatkan kita dengan cara memerankan dirinya menjadi Barack Obama menggunakan bantuan teknologi deepfake. Deepfake, buzzer, situs hoax, video atau foto palsu, pesan berantai di grup WhatsApp, semuanya membuat informasi yang ada di internet menjadi terasa sulit untuk kita percaya. Di akhir, saya berharap bahwa lebih baik kita pikirkan dahulu informasi yang tampil pada gadget kita. Kita saring sedini mungkin sebelum akhirnya informasi tersebut menempel di otak kita dan juga menggerakkan jemari kita membagikan informasi tersebut ke orang lain. Dan jika kita ingin memberikan sebuah informasi, pastikan informasi tersebut didapat dari sebuah lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi, bukan hanya sebuah lembaga yang mengejar attention untuk mendatangkan traffic ke tempat mereka. Ingatlah, komputer dan teknologi diciptakan untuk membantu umat manusia mengarah ke sebuah peradaban yang bisa kita sebut smart society, bukan sebaliknya.